Masuk ke soal pertama, P16.6, Sabonis Kosmetik. Sabonis Kosmetik membeli mesin pada tanggal 31 Desember 2021 dengan membayar uang muka sebesar $50.000 dan menyetujui untuk membayar sisa harga mesin melalui 4 kali cicilan tahunan yang masing-masing sebesar $40.000 yang dibayarkan tingkat bunga implisit dalam transaksi ini yaitu 8%. Instruksi dari soal ini adalah menyusun jurnal akuntansi yang mencatat pembelian serta pembayaran cicilan dan bunga pada tanggal-tanggal berikut. Masuk ke pembahasan. Pada langkah pertama, kita menghitung nilai kini atau present value dari cicilan sebesar $40.000 yang akan dibayar setiap akhir tahun selama 4 tahun. Karena pembayaran dilakukan di akhir setiap tahun, maka kita gunakan rumus present value of ordinary annuity. Tingkat bunga yang digunakan yaitu 8% dan jangka waktu 4 tahun. Di situ sudah saya lampirkan, pembahasan dapat dilihat di PPT. Untuk perhitungan nilai kini yaitu $40.000 dikali 3,31213 dari perhitungan 4 tahun dikali 8% sama dengan $132.485,20. Angka tersebut adalah nilai kini dari cicilan 4 tahun ke depan. Kemudian kita tambahkan uang muka sebesar $50.000 sehingga total harga mesin yang diakui dalam akuntansi sebesar $182.485,20. Dengan demikian, nilai aset mesin yang dicatat di neraca adalah sebesar $182.485,20 dan sisanya pembayarannya dicatat dengan note payable sebesar $132.485,20 seperti pada PPT yang sudah saya lampirkan. Next, setelah mencatat pembelian aset pada tahun 2021, selanjutnya kita masuk ke pencatatan cicilan dan bunga untuk tahun-tahun berikutnya. Pada akhir tahun 2022, Sabonis Kosmetik melakukan pembayaran cicilan pertama sebesar $40.000 karena ada bunga implisit 8% dari saldo utang, maka kita harus memisahkan antara bunga dan pokok utangnya. Nah, saldo utang pada awal 2022 adalah sebesar $132.485,20. Maka jumlah yang akan dihitung yaitu jumlah tadi dikalikan 8% sama dengan $10.598,82. Dari cicilan $40.000 yang dibayar $10.598,80, maka sisanya sebesar $29.401,18. Maka jurnal pada 31 Desember 2022 adalah beban bunga pada utang jangka panjang dan kas sesuai dengan nominal yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk soal C, saldo utang pada tahun 2023 menjadi $103.84,2. Kemudian bunga dihitung lagi dari bunga implisit tadi yang 8% diambil dari saldo utang terakhir dengan hasil $8.246,72. Dan untuk pelunasan pokok tahun ini menjadi $31.753,28. Maka jurnal untuk tanggal 31 Desember 2023 adalah beban bunga pada utang jangka pendek dan kas sesuai nominal yang sudah saya sebutkan tadi dan sudah saya masukkan di PPT. Berikutnya akan dijelaskan selanjutnya untuk poin yang D, yaitu menghitung angsuran pada tahun ketiga atau tahun 2024. Jadi yang pertama menghitung saldo notes payable pada tahun sebelumnya atau akhir tahun 2023 yaitu sebesar 103.084,02 dikurangi dengan pokok yang harus dibayar pada tahun sebelumnya sebesar 31.753,28. Jadi sisa saldo notes payable pada akhir tahun 2023 atau awal tahun 2024 itu sebesar 71.330,56. Nah, kemudian kita harus menghitung bunga untuk tahun ketiga atau tahun 2024 sebesar 8% dikali dengan 71.330,56. Jadi
total nilai bunga pada tahun ketiga itu sebesar 5.706,44. Nah, sedangkan untuk pokok yang harus dibayar pada tahun ketiga, tahun angsuran ketiga, yaitu sebesar 40.000 dikurangi dengan beban bunga, yaitu 5.706,44. Jadi, pokok yang harus dibayar pada tahun 2024 akhir itu sebesar 34.293,56. Kemudian untuk jurnalnya, pada sisi debit ada interest expense sebesar 5.706,44. Kemudian di sisi debit juga ada notes payable sebesar 34.293,56. Lalu pada sisi kredit ada kas sebesar 40.000. Lalu poin yang terakhir membuat jurnal untuk angsuran terakhir atau angsuran tahun keempat pada Desember 31 tahun 2025. Jadi yang pertama menghitung saldo notes payable dulu pada awal tahun 2025. Itu nilainya 71.330,56 dikurangi dengan pokok beban yang dibayarkan pada tahun sebelumnya, yaitu 34.293,56. Jadi saldo notes payable pada awal tahun 2025 itu sebesar 37.037 dolar. Nah, kemudian untuk menghitung bunga pada angsuran tahun keempat atau angsuran terakhir, tahun terakhir, itu sebesar 8% dikali 37.037 dolar. Jadi bunganya sebesar 2.962,96. Lalu untuk menghitung pokok yang harus dibayar pada tahun angsuran keempat itu sebesar 40.000 dikurangi beban bunga pada tahun keempat sebesar 2.962,96. Jadi hasilnya pokok yang harus dibayar pada tahun 2025 adalah 37.037,04 dolar. Kemudian untuk jurnalnya, yang pertama ada di sisi debit interest expense sebesar 2.962,96. Kemudian di sisi debit juga ada notes payable sebesar 37.037,04 dolar. Kemudian pada sisi kredit ada kas sebesar 40.000. Nah, setelah pembayaran pada tahun angsuran terakhir ini, saldo hasil bayar akan menjadi 0. Karena nilai notes payable pada tahun 2025 sebesar 37.037 dolar dikurangi dengan pokok yang dibayarkan pada tahun tersebut sebesar 37.037 dolar akan menghasilkan nilai hasil bayar 0 yang artinya sudah terbayarkan semua. Nama saya Kania Rulman Gaul dengan MPM 24013010197. Di sini saya akan menjelaskan soal PM14.9 yang dimana pada soal disajikan transaksi-transaksi terpilih pada pembukuan Simonson Foundry 1 Juli 2022, ini mana obligasi yang dapat dibayar dengan nilai nominal 900.000 yang bertanggal 1 Januari 2022 dijual seharga 112.290. Ditambah bunga yang masih harus dibayar untuk menghasilkan imbal hasil 10%. Ini adalah obligasi kupon berbunga 12% yang dimana dibayar setiap tahun pada 1 Januari dan jatuh tempo pada 1 Januari 2032. 31 Desember 2022, entry penyesuaian dibuat untuk mencatat bunga yang masih harus dibayar atas obligasi dan amortisasi dari jumlah premi yang sesuai. 1 Januari 2023, bunga atas obligasi dibayarkan. 2 Januari 2023, obligasi dengan nilai nominal 360.000 ditebus pada harga 102 dan dihentikan. 31 Desember 2023, entry penyesuaian dibuat untuk mencatat bunga yang masih harus dibayar atas obligasi dan jumlah premi yang diamortisasi. Instruksinya, siapkan jurnal transaksi untuk kejadian-kejadian. Langsung aja kita jawab. Soal yang pertama itu tanggal 1 Juli 2022 yang dimana dilakukan penjualan obligasi. Yang dimana diketahui nilai nominal obligasi 900.000, harga jual 112,29%, kita kalikan ke nilai obligasi tadi, nilai nominal obligasi, sehingga 900.000 kita kalikan 112,29% sama dengan 1.010.610. Selanjutnya bunga kupon itu sebesar 12% per tahun. Jadi selanjutnya kita cari bunga berjalannya atau accurate interest, yang dimana dari Januari ke Juni itu sama dengan 6 bulan, sehingga 900.000 kita kalikan 12%, kalikan 6 per 12, karena 6 bulan dalam 1 tahun, sehingga hasilnya adalah 54.000.
Total kasnya kita tambahkan saja, jadi 1.010.610 tadi yang dimana harga jual, kita tambah ke accurate interest yang dimana sama dengan 54.000, sehingga hasilnya adalah 1.064.610. Jurnalnya cash sebesar 1.064.610 pada bonds payable sebesar 900.000, premium on bonds payable 110.610, dan interest expense sama dengan 54.000. Lanjut ke 2, yang dimana tanggal 31 Desember 2022 dilakukan penyesuaian akhir tahun. Yang dimana bunga tahunan itu 900.000 kita kalikan 12% sama dengan 108.000. Amortisasi premi, yang dimana premi total, kita selanjutnya nyari amortisasi premi, yang dimana premi total itu diketahui 110.610. Jangka waktu sama dengan 10 tahun, yang dimana amortisasi tahunannya sama dengan 11.061, sehingga amortisasi untuk 6 bulan kita kalikan saja yang tadi 11.061 kali 6/12, sehingga amortisasi untuk 6 bulan adalah 5.530,50. Sehingga jurnalnya adalah interest expense sebesar 102.469,50, premium on bonds payable 5.530,50, pada interest payable sebesar 108.000. Selanjutnya kita ke tanggal 1 Januari 2023 yang dimana dilakukan pembayaran bunga. Jurnalnya langsung aja, kita interest payable 108.000 pada cash 108.000. Nama saya Syarafi dengan PM 21013010-241. Di sini saya akan menjawab soal P14-9 untuk tanggal 2 Januari 2023, yang dimana perusahaan melakukan penarikan obligasi dengan nominal sebesar 360.000 euro, dihapuskan dengan harga 102. Baik, untuk perhitungannya yaitu nilai pelunasan sebesar 360.000 euro dikali 102%, maka total nilai pelunasan sebesar 367.200 euro. Kemudian melakukan perhitungan premi terkait atau prorata sebesar 110.610 euro dikali 360.000 dibagi 900 euro, maka total premi terkait atau prorata sebesar 44.244 euro. Kemudian melakukan amortisasi premi sisa setelah dikurangi amortisasi 6 bulan, maka amortisasi sisa premi sebesar 44.244 euro dikurangi 5.530,5 dikali 360.000 dibagi 900.000 euro, maka total amortisasi sisa premi sebesar 41.798,7 euro. Kemudian perusahaan di tanggal ini mengalami kerugian karena kas yang keluar lebih besar dari nilai buku sebesar 5.401,3, ditemukan dengan cara 367.200 dikurangi 360.000 ditambah 41.798 diperoleh dari amortisasi sisa premi. Kemudian untuk jurnalnya yaitu obligasi payable sebesar 306.000 di debit, dan kemudian premium obligasi sebesar 41.798,7 euro di debit juga. Kemudian loss on bond redemption sebesar 25.401,3 di debit juga. Kemudian cash di kredit sebesar 367.200. Selanjutnya saya akan menjawab soal P14.9 pada tanggal 31 Desember 2023. Di sini perusahaan melakukan entry penyesuaian dibuat untuk mencatat bunga berjalan atas obligasi dan amortisasi premi yang sesuai. Baik, untuk perhitungannya yaitu bunga sebesar 540.000 dikali 12%, dikali 12/12, maka total bunga yang diperoleh yaitu 64.800. Kemudian dilakukan sisa premi sebesar 110.610 euro dikurangi 44.244 euro, maka total sisa premi sebesar 66.366.000. Kemudian diasumsikan amortisasi tahunan menggunakan rumus garis lurus yaitu 66.366 dibagi 9, maka total amortisasi tahun pada tahun tersebut yaitu 7.374 euro. Maka untuk jurnalnya yaitu beban bunga sebesar 57.426 dan diperoleh dari 64.800 dikurangi 737.4 euro dari premi obligasi. Kemudian
bunga berjalan atau interest payable sebesar 64.800. Nama saya Samda Fakti Rizka Rahmadityan dengan NPM akhir 117. Di sini saya akan memaparkan penjelasan mengenai contoh soal dan juga penyelesaian daripada materi aset tidak lancar berupa aset tak berwujud. Nah, contoh soal yang telah kelompok kami buat adalah mengenai PT Arkon Radio ini membeli sebuah lisensi siaran dengan jangka waktu diperkirakan 10 tahun seharga 2 juta dolar. Nah, lisensi tersebut dapat diperpanjang dengan biaya minimal dan PT Arkon Radio mengharapkan lisensi itu dapat diperpanjang secara terus-menerus sehingga masa manfaat dari ekonomisnya tidak terbatas. Nah, namun baru-baru ini pemerintah memutuskan untuk melelang lisensi tersebut dan tidak lagi memperpanjang lisensinya. Berdasarkan lelang, nilai wajar lisensi dikurangi dengan biaya penjualan diperkirakan sebesar 1.500.000 dolar. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimana seharusnya PT Arkon Radio mencatat lisensi ini pada saat pembelian? Kemudian yang kedua, bagaimana perlakuan dari sisi akuntansi setelah terdapat informasi bahwa lisensi itu tidak lagi dapat diperpanjang dan harus diuji penurunan nilainya? Kemudian yang ketiga, hitunglah kerugian akibat penurunan nilai lisensi jika nilai yang tercatat sebelum penurunan adalah sebesar 2 juta dolar dan buatlah jurnal pencatatannya. Untuk penyelesaiannya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Di sini saya akan memaparkan mengenai jawaban dari penyelesaian soal yang telah saya sebutkan pada slide sebelumnya. Yakni yang pertama adalah pertanyaan mengenai bagaimana seharusnya PT Arkon Radio ini mencatat lisensi pada saat pembelian. Nah, pada saat pembelian, lisensi yang telah dibeli oleh PT Arkon tersebut dengan harga 2 juta dolar ini dicatat sebagai aset tak berwujud dengan asumsi bahwa masa manfaat ini tak terbatas. Masa manfaat dari lisensinya itu tak terbatas. Karena apa? Karena perusahaan Arkon Radio sebelumnya mengharapkan bahwa lisensi ini dapat diperpanjang terus-menerus. Oleh karena itu, lisensi ini tidak dilakukan pengamortisasian, namun tetap dilakukan uji penurunan nilainya secara berkala. Nah, untuk pencatatan jurnalnya bunyinya adalah debitnya adalah aset lisensi atau aset tak berwujud pada kredit kas. Kita asumsikan bahwa transaksi pembeliannya dilakukan secara tunai. Nah, untuk soal yang kedua adalah apa yang harus dilakukan dari sisi akuntansi setelah menerima informasi bahwa lisensi tersebut tidak bisa diperpanjang lagi dan perlu dilakukan pengujian penurunan nilainya. Nah, setelah mendapat informasi dari pemerintah yang memutuskan bahwa lisensi tersebut tidak lagi diperpanjang dan mereka memutuskan untuk melelangnya, lisensi tersebut harus diuji penurunan nilainya sebab masa manfaat yang sebelumnya dianggap tidak terbatas itu menjadi terbatas atau hilang. Nilai tercatat lisensi dibandingkan dengan nilai yang dipulihkan. Nah, jawaban dari pertanyaan nomor 2 ini akan berkesinambungan dengan jawaban yang ada pada soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 adalah mengenai hitunglah kerugian dari akibat penurunan nilai lisensi jika nilai tercatat sebelumnya adalah sebesar 2 juta dolar dan buatlah jurnal pencatatannya. Nah, untuk
menghitung nilai kerugian dari lisensi tersebut, kita dapat mengurangkan nilai tercatat atau nilai yang kita peroleh pada saat pembelian yang dikurangkan dengan nilai yang dapat dipulihkan. Nah, nilai tercatatnya pada saat pembelian tadi sudah tertera pada soal di slide sebelumnya, yakni sebesar 2 juta dolar. Dan untuk nilai yang dapat dipulihkan juga kita melihat pada soal di slide sebelumnya, yakni sudah diketahui sebesar 1.500.000 dolar. Sehingga untuk mengetahui kerugian penurunan nilainya adalah nilai tercatat dikurangkan dengan nilai yang dapat dipulihkan, yakni 2 juta dolar dikurangkan dengan 1.500.000 dolar, sehingga kita mengetahui bahwa kerugian penurunan nilainya adalah sebesar 500.000 dolar. Dan untuk jurnalnya, pencatatan jurnalnya adalah debit beban penurunan nilai lisensi sebesar 500 dolar pada kredit akumulasi penurunan nilai lisensi sebesar 500.000 dolar. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai pemaparan jawaban yang ada pada soal dan juga penyampaian contoh soal dan juga penyelesaiannya. Kami mohon maaf apabila penjelasan dari kami ada yang kurang benar dan sekiranya informasi yang kami sampaikan salah, kami mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.